Legenda Candi Prambanan Seribu Candi Roro Jonggrang. Pada dahulu kala, di tanah Jawa berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Prambanan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Baka. Seorang raja yang kuat, berwibawa, dan ditakuti. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki kekuatan luar biasa karena darah raksasa yang mengalir dalam tubuhnya. Namun, di balik kekuasaan dan kekuatannya, Prabu Baka memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita bernama Roro Jonggrang. Kecantikannya terkenal di seluruh negeri. Wajahnya lembut dan anggun, tutur katanya halus, dan pembawaannya memikat siapapun yang melihatnya. Suatu hari, kerajaan Baka diserang oleh kerajaan Pengging yang dipimpin oleh kesatria muda dan sakti bernama Bandung Bondowo. Ia memiliki kekuatan yang gaib dan senjata yang ajaib. Dalam pertempuran besar, Prabu Baka gugur dan kerajaannya pun jatuh ke tangan Bandung Bondowoso. Setelah kemenangannya, Bandung Bondowoso memasuki istana dan di sanalah ia untuk pertama kalinya melihat Roro Jonggrang. Ia langsung terpikat oleh kecantikannya. Tanpa ragu, ia berkata, "Roro Jonggrang, jadilah engkau permaisuriku. Akan kubuat engkau menjadi ratu di kerajaan baruku." Roro Jonggrang terkejut. Ia tak bisa menerima lamaran dari orang yang telah membunuh ayahnya. Namun, ia sadar kerajaannya sudah kalah. Ia tak bisa menolak secara terang-terangan. Dengan tenang dan senyum, ia menyusun siasat dan menjawab, "Baik Bandung Bondowoso, akan kuterima lamaranmu, tapi dengan satu syarat." Bandung Bondowoso menangkapnya serius. "Apa syarat itu, wahai putri? Bangunlah 1000 candi ukukku, hanya dalam satu malam. Bila kuasa sanggup, hamba akan bersedia menjadi permaisurimu." Bandung Bondowoso tersengih. Ia yakin bisa melakukannya. "Baik, aku akan penuhi permintaanmu." Malam itu juga, dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso memanggil jin-jin dari alam gaib. Ia memerintah mereka untuk membantu membangun candi dalam waktu semalam. Batu demi batu disusun, ukiran demi ukiran diciptakan. Dalam waktu singkat, ratusan candi pun berdiri kokoh. Roro Jonggrang mulai panik. Ia tak menyangka Bandung Bondowoso benar-benar bisa mewujudkan tantangannya. Akhirnya menjelang dini hari, ia menyusun rencana licik. Ia memanggil para daya dan penduduk desa. "Cepat, nyalakan api, kumpul pagi dan bangunkan ayah. Buatlah suasana seolah-olah pagi keragakan." Dan benar saja, jerami dibakar hingga langit memerah. Ayam jantan berkokok di mana-mana. Dan suara lesung terdengar riuh. Para jin yang sedang bekerja songkak ketakutan. Mereka mengira matahari akan segera terbit, dan jin tidak boleh terkena cahaya pagi. Mereka pun lari tunggang-langgang, meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Bandung Bondowoso terkejut. Ia menghitung jumlah janji yang telah selesai. 999, hanya kurang satu. Ia tahu dirinya telah diperdaya. Dengan amarah yang membara, ia mencari Roro Jonggrang. "Engkau telah menipuku. Karena kecantikanmu, aku rela membangun 1000 candi. Tapi kau membalasnya dengan tipu daya." Roro Jonggrang hanya diam. Dan di saat itu juga Bandung Bondowoso mengangkat tangan dan berseru, "Kalau begitu, kaulah candi yang ke-1000 itu." Sekejap tubuh Roro Jonggrang membatu. Ia berubah menjadi arca batu, berdiri tegak di antara candi-candi lainnya. Dan hingga kini, arca itu masih ada di Candi Prambanan, dipercaya sebagai sosok Roro Jonggrang, putri yang akhirnya menjadi batu karena tipu daya dan hina. Tamat. Pesan kepada penonton, dari kisah Roro Jonggrang, kita belajar bahwa kecantikan dan kekuatan saja tidak cukup. Tanpa kejujuran, semuanya bisa berubah menjadi bencana.
Kita juga belajar bahwa balas dendam dan tipu daya hanya akan membawa penderitaan. Dalam hidup, lebih baik kita saling memaafkan, menghargai, dan berbuat kebaikan. Karena pada akhirnya, bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang bisa menjaga hati dan niat baik dalam setiap pilihan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.